Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir qadarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah kalah wa asyhadu anna sayyidana wa Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh jamaah ngaji tauhid Masjid Suci Ati Saleman, mudah-mudahan semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu boleh mohon lebih mendekat, lebih maju biar terlihat ganteng dan tampannya. Monggo. Tentu pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas curahan nikmatnya, rahmatnya, welas asihnya kita semua bisa mendapatkan cahaya iman sampai hari ini. Ini perlu kita syukuri. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung, Khatamun Nabiyyin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah di kesempatan yang indah ini kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada hari kebangkitan, sudah membahas tentang iman kepada hari kiamat. Insyaallah di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang jazaul a'mal, balasan amal-amal kita di hari kiamat kelak. Kita langsung saja ke teks kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa usan ila jami' masyaikhi wa masyaikhina wa khususan ila muallifi hadal kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, review sejenak perjumpaan kemarin. Kita meyakini sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai agama Islam, kita percaya sepenuhnya, sepenuh hati bahwa ada kelak namanya Al-Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Kita dari awal sampai terakhir mengkaji kitab Al-Aqidah atau Hawiyah ini kita percaya, tapi bagian Al-Ba'ats atau hari kebangkitan ini kita menolak. Kita menyangkal adanya hari kebangkitan, itu sama saja kita menyangkal dengan Al-Quran. Karena dikabarkan, dijelaskan dalam Al-Quran. Barang siapa yang menolak kebenaran Al-Quran, maka sejatinya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran ini tidak bisa secara parsial diambil. Satu ayat yang kita sukai, cocok dengan keinginan kita, cocok dengan kepentingan kita, kita ambil. Lalu ayat yang lain yang mengganggu kepentingan kita, mengganggu ekonomi kita, ditolak. Gak bisa seperti itu. Kita harus mengambil seluruhnya secara kafah, secara komprehensif. Gak bisa sepotong-sepotong. Banyak sekali dalil-dalil yang menegaskan bahwa kelak ada hari kebangkitan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan seterusnya ya. Hari ini kita akan membahas tentang jazaul a'mal,
wa bi jazail a'mali yaumal qiyamati wal ardi wal hisabi wa qiraatil kitabi was thawabi wal iqabi was sirati wal mizani yuzanu bihi a'malul mu'minina minal khairi wasyarri wat ta'ati wal ma'siyati. Nah, ini seluruhnya adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita imani adalah jazail a'mal. Kelak ada balasan amal-amal kita. Amal baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal buruk pun akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak dikumpulkan, dan di sana akan dihisab, dihitung amal-amalnya. Kita akan melihat balasan amal kita. Seluruhnya tidak ada yang luput. Kalau itu menjadi amal kita, itu tidak akan hilang dari diri kita. Walaupun tidak kita update, di-upload ke status media sosial kita, pasti tidak akan hilang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan juga sebaliknya, ketika beramal keburukan juga kita akan melihatnya. Wal ardi wal hisabi wa qiraatil kitabi. Kelak kita akan ada yang namanya ard. Apa itu ard? Ard itu pertunjukan amal kita. Jadi nanti akan ada di recall. Kalau hari ini ada CCTV, kan habis direkam dalam CCTV, nanti bisa di-download filenya, dilihat amalnya, perilakunya. Mungkin puluhan tahun lalu, ratusan tahun lalu agak kesulitan nanti menjelaskan tentang ard. Manusia hanya mengimajinasikan saja. Hari-hari seperti ini kita sudah memiliki gambaran-gambarannya, sedikit demi sedikit gambaran-gambaran hal gaib bisa kita bayangkan. Walaupun pasti tidak seperti itu, tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin lebih dahsyat, lebih berat bisa jadi. Ada yang namanya pertunjukan amal kita. Jadi ardul a'mali antorikil kutubi was sahaifi ala ashabiha. Jadi pertunjukan amal-amal kita yang dicatat di dalam kitab-kitab dan juga lembaran-lembaran amal kita. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa seluruh manusia punya kiramil katibin, punya malaikat yang bertugas mencatat seluruh amal kita. Dari kita lahir sampai meninggal itu ada yang bertugasnya. Malaikat Raqib dan Atid. Seluruhnya mencatat amal, tidak ada yang luput dari catatan amal para malaikat pencatat tadi. Ada yang mengatakan jumlahnya hanya 2, ada yang mengatakan ada 10, 8 dan seterusnya. Dan catatan-catatan itu akan ditontonkan, akan ditampilkan, dihadapkan ke kita. Kita nggak bisa lagi deny. Kita mau menolak sekeras apapun nggak bisa, karena ada bukunya, ada catatan amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Jadi mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Seluruh manusia saat itu berbaris, dan kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pada saat pertama diciptakan. Kita berbaris seluruhnya. Dan juga pada hari itu kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun dari keadaan kita yang tersembunyi. Seluruhnya jelas. Enggak ada yang tersembunyi, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya jelas tampak.
terbuka seluruhnya. Dan saat itu semua orang tidak memikirkan orang lainnya. Semua orang sibuk dengan kondisi amalnya masing-masing. Nggak ada waktu untuk melihat, mengintip, mencontek catatan amal tetangganya, temannya, saudaranya, bahkan keluarganya. Nggak sempat. Kita sibuk dengan amal kita. Kalau amal-amal kita baik, kita senang dengan catatan buku kita. Seperti kita mendapatkan rapot, kita lihat rapotnya baik, senang hati kita. Kalau rapotnya buruk, kita sangat sedih. Dan pada saat itu semua umat manusia yang amalnya buruk menyesal. Dan tidak ada kesempatan untuk kembali. Dan berikutnya yang menjadi keyakinan umat Islam yaitu ada yang namanya hisab. Setelah dipertontonkan amal, dipertunjukkan amal kita, lalu ada yang namanya hisab. Hisab itu hitungan amal kita. Jadi seluruh amal perbuatan kita dihitung. Yang baik dihitung, yang jelek juga dihitung. Perkataan kita dihitung, perbuatan kita dihitung, bahkan pikiran kita juga dihitung, dihisab. Perkataan kita dihisab, perbuatan kita juga bahkan imajinasi kita, pikiran kita juga akan dihisab. Apakah mungkin imajinasi kita akan dihisab? Pikiran-pikiran buruk kita dihisab? Ya, pasti. Seluruhnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jadi yang tubdu, yang tampak, aw tukhfuhu atau yang tersembunyi di dalam pikiran kita, imajinasi kita, yuhasibkum bihillah, seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir yang akan dihisab hanya yang diutarakan saja, yang diucapkan saja, yang diperbuat saja. Bahkan dalam pikiran pun kita akan dihisab. Kalau gitu bagaimana? Ya jangan berpikiran negatif. Bukankah perkataan negatif itu keluar dari pikiran yang negatif? Bukankah kekerasan fisik itu terkadang dimulai dari kekerasan verbal, kekerasan pembicaraan, dari bicara dan seterusnya. Maka stop pikiran-pikiran buruk. Kalau itu enggak akan dihisab, kita tahu akan dihisab, maka stop. Ada pikiran buruk apa? Stop. Jangan dibiarkan otak kita liar, pikiran kemana-mana, apalagi berpikiran menyakiti, berpikiran negatif pada orang lain. Pertama, tidak ada manfaatnya. Kedua, akan dihisab. Kita akan melihat hisabannya. Dan wa qiraatil kitabi, kita akan membaca kitab kita. Kita sendiri yang akan membaca kitab kita. Orang-orang yang beriman nanti akan mendapatkan kitabnya diserahkan dengan sangat lembut, berhadap-hadapan dengan tangan kanan. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat diberikan kitabnya lewat belakang. Tangannya dibelenggu, ditempelkan ke dalam kepala, diikat. Lalu tangan kirinya ditarik ke punggung, ke belakang, seperti penjahat yang sedang ditangkap polisi. Tarik ke atas punggungnya, lalu diserahkan kitabnya. Dan itu pasti kitabnya kitab buruk. Pasti. Yang mendapat kitabnya dengan tangan kanan, kitab-kitab kebaikan, kelak dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendapat kitab dengan tangan kiri dari belakang, tangannya dibelenggu sampai kepalanya, dia kelak akan mendapatkan neraka sa'ir. Dan ini menjadi keyakinan kita.
Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Terus wayang qalibu ila ahlihi masrura. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi siapa saja yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan, berarti dia orang yang beriman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisaban yang yasir, yang mudah, yang lembut, yang indah, yang menyenangkan. Senang dengan prosesi hisabnya. Laksana pengantin yang saling mencinta, terus dinikahkan di pelaminan, indah. Setiap momennya tidak mau terlewatkan, ingin menikmati setiap detiknya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang mendapatkan tadi hisabnya yang mudah itu, dia akan senang, bahagia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dan barang siapa yang menerima kitabnya, catatan amalnya, wara'a dhahrihi, di belakang punggungnya, tadi saya jelaskan. Tangannya dibelenggu tangan kanannya, tangan kirinya diikat ke belakang untuk mengambil bukunya. Maka fasaufa yad'u subura. Mereka akan berteriak, mereka akan menangis, mereka akan menjerit karena sakitnya, karena dihinakan, karena ditarik, dibelenggu. Dan ketika seperti itu, wa yasla sa'ira, mereka pasti masuk ke dalam neraka sa'ir. Pasti. Dan ancaman Allah pasti terjadi. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala juga pasti terjadi. Allah tidak pernah zalim, Allah tidak pernah keliru dari perkataannya. Was-sawabi wal iqabi, kita juga meyakini sepenuh hati kelak ada yang namanya sawab. Sawab itu balasan, wal iqabi, sawab itu ganjaran, pahala, wal iqabi dan siksa. Jadi kelak di akhirat bagi orang yang beriman ada yang namanya sawab, balasan atas perbuatan imannya, atas ketakwaannya, wal iqabi lil asi, dan juga akan menerima iqab, balasan, siksaan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawab dan iqab ini kapan adanya? Apakah di dunia atau hanya di akhirat? Menurut Imam Abu Ja'far At-Tahawi, sawab dan juga iqab ini akan dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Bagaimana di dunia? Di dunia ini namanya bukan sawab, bukan iqab. Namanya kismah, rezeki. Jadi kalau ada rezeki yang baik, itu kismah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukanlah ganjaran atas amal soleh kita. Tapi menjadi keyakinan kita bahwa amal-amal baik kita, amal soleh kita itu akan diberi ganjaran di akhirat kelak, dan juga akan mendapatkan kebaikan kepada kita di dunia. Pasti. Karena kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain, li'anna wibalaihim raji'un ila nafsih, karena seluruh balasan yang kita lakukan hari ini akan kembali kepada diri kita. Dan bukan balasan amal ini di dunia ini bukanlah termasuk as-sawab menurut Imam At-Tahawi. Karena balasan di akhirat jauh lebih besar daripada balasan di dunia. Kebaikan-kebaikan di dunia, ketika kita misalnya bersedekah, lalu kita datang kepada kebaikan rezeki yang lain, dampak dari sedekah kita itu kecil dibandingkan dengan balasan di akhirat.
Jadi jangan kita berekspektasi terlalu banyak ketika kita melakukan kebaikan harus diganjar di dunia. Jadi mintalah ganjaran di akhirat. Karena kata Rasulullah SAW, dunia ini menurut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala janaha ba'udatin senilai sayap nyamuk ma saqa kafiran minha syarbata ma'in, maka pasti orang kafir itu tidak akan mendapatkan walau seteguk air. Dan menjadi keyakinan kita bahwa dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sehelai sayap nyamuk sekalipun, kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini sebagai pengantar dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu yarhamuna birahmatin tamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.